Terapi plasma konvalesen menjadi alternatif pengobatan COVID-19 yang tengah diuji coba. Nah, saat ini saya bergabung dengan saya, Bapak Teddy, yang menjadi pendonor plasma darah. Bapak Teddy, selamat datang di redaksi Antara, dan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami di program 30 Menit Antara TV. Hai Kuntum, terima kasih sudah diundang untuk ikut share. Saya nama Teddy Karhono, umur 50 tahun, kerjaan saya swasta, pengusaha. Saya seorang donor plasma darah karena sudah sembuh dari COVID-19. Oke, Pak Teddy, bisa dijelaskan dulu nih Pak, bagaimana awal mula Bapak berinisiatif untuk menjadi pendonor plasma darah ini Pak? Iya, saya memang dapat info ini dari media, dari medsos, bahwa terapi plasma ini bisa menjadi salah satu alternatif yang paling kuat untuk bisa menyembuhkan pasien-pasien kritis COVID-19. Jadi saya sendiri merasakan satu rasa syukur yang besar, bisa sembuh, sehingga ya saya terpanggil lah untuk menjadi ambil bagian untuk menyembuhkan mereka. Berarti alasan terbesar Bapak untuk mau menjadi pendonor karena berdasarkan rasa syukur Bapak telah berhasil sembuh dari COVID-19 ini ya Pak? Iya. Oke. Kalau untuk ceritanya bagaimana nih Pak? Proses awalnya, kemudian Bapak mendatangi laboratorium atau rumah sakit mana, dan kemudian syarat apa yang diberlakukan untuk menjadi pendonor itu Pak? Iya, memang setelah sembuh karena saya pasien di Wisma Atlet, saya mengajak beberapa teman memang untuk ikut mendonor gitu. Jadi supaya saya juga nggak sendirian, karena terus terang belum pernah, walaupun saya sering donor darah, tapi saya belum pernah ngerti apa itu donor plasma. Nah, saya datang waktu itu hari Sabtu, dan ternyata labnya tutup. Kemudian saya dapat informasi untuk datang kembali di hari Senin, tanggal 12, dan saya datang atas inisiatif pribadi, tidak tahu apa-apa, dan langsung ke RSPAD karena saya tahu di Jakarta yang menerima di RSPAD. Kemudian berarti Bapak datang bersama dengan beberapa teman Bapak? Iya, seorang teman saya, jadi sama-sama kita bertanya prosedur dan lain-lain, dan dijelaskan bahwa prosedurnya adalah harus pasien yang sudah pernah melakukan swab dan hasilnya positif, kemudian swab berikutnya 2 kali negatif. Jadi dipastikan sudah sembuh atau dipastikan sudah memiliki imun karena sudah 2 kali swab negatif. Jadi masing-masing swab itu berjarak 10-14 hari. Jadi sudah dipastikan 2 kali 14 hari sudah negatif gitu. Oke. Selain prosedur setelah melakukan swab 2 kali negatif, apalagi nih Pak yang disyaratkan? Mungkin harus ada mempunyai tekanan darah seperti apa gitu? Ya, salah satu memang sehat, jadi tidak sedang mengalami gejala-gejala lain. Kemudian juga tekanan darah diukur, sangat sekali berpengaruh, karena kan bagian dari darah kita akan diambil. Jadi apalagi ini plasma, jadi yang sesuai informasi yang disampaikan perawat di laboratorium, jadi ya tidak boleh sampai tinggi sebelum diambil, karena pada saat diambil akan cairan dalam tubuh kita kan akan berkurang, jadi tekanan darah akan lebih tinggi lagi. Oke. Dari menjelang Bapak datang ke RSPAD hingga proses pengambilan plasma darah Bapak itu selesai, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama itu Pak? Pengambilan plasma darah, waktu awal kita diinfokan sekitar 2 jam. 2 jam setengah. Tapi itu tergantung dari kecepatan aliran darah masing-masing pasien, ternyata beda. Jadi waktu itu saya 58 menit untuk 4 kali take pengambilan plasma, sudah sampai ke 600 mili plasma murni yang diambil. Berarti Bapak menyumbangkan 600 mili plasma darah murni? Iya,
dengan mensirkulasi darah segar kita untuk keluar itu sekitar 1,7 liter Oke. untuk mendapatkan 600 mili itu. 600 mili itu apakah didasarkan pada keadaan tubuh Bapak atau itu merupakan standar minimal yang harus diambil, Pak? Ya, sesuai informasi yang diberikan kepada saya, itu untuk terapi pasien COVID diberikan dalam 3 kali terapi, 3 kali 100 mili plasma darah yang diinjeksikan. Jadi kalau saya menyumbangkan 600 itu bisa digunakan untuk terapi 2 pasien kritis. Jadi karena berat badan, posisi sehat, saya diminta untuk berani sampai ke 600 mili plasma darah. Oke, berarti itu tetap didasarkan pada kondisi pendonor sendiri ya, Pak? Kondisi pendonor, betul. Oke, Pak, mengingat tadi Bapak sampaikan bahwa anggaplah itu rata-rata 600 mili dan itu hanya bisa digunakan untuk 2 orang pasien. Sedangkan angka pasien positif COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah. Dan bagaimana nih Pak, Bapak mengajak para teman-teman yang sudah dinyatakan positif COVID-19 dan telah sembuh untuk ikut menjadi pendonor plasma darah seperti Bapak? Saya melihat begini, buat semua yang merasakan sedang mengalami sakit COVID ini, untuk kita sembuh itu satu perjuangan. Kalau kita sembuh, saya pribadi karena rasa syukur saya, jadi saya juga ingin berbuat sesuatu. Kalau perawat itu berbuat untuk orang lain tanpa menghiraukan dirinya, kalau kita sudah diperlakukan, dirawat oleh orang lain, kenapa nggak kita ambil bagian untuk melakukan sesuatu gitu? Itu sih. Oke. Pak, balik lagi cerita awal nih Pak. Bagaimana sih Pak sebenarnya awal Bapak bisa dinyatakan sebagai pasien positif COVID-19? Gejala-gejala awal apa yang Bapak lakukan dan mungkin keseharian Bapak itu seperti apa? Memang mulainya saya suspek saya pribadi, kira-kira saya terpapar tuh tanggal 14 karena dalam acara satu seminar kegiatan 14 Maret ya? 14 Maret 2020, betul. Nah, tanggal 20 saya pertama kali mengalami demam dan bangun pagi saya muntah. Dan setelah itu demam. Karena memang tanggal-tanggal itu awal tapi sudah mulai isu tentang protokol, udah mulai banyak setiap hari pergerakan informasi. Jadi kita cukup parno juga, cukup takut. Jadi tanggal 20 saya sudah mulai isolasi sendirilah karena mulai batuk juga gitu. Nah, tanggal 24 memang rumah sakit mulai close, mulai agak sulit. Saya minta home care dari salah satu rumah sakit swasta besar di Jakarta Barat untuk bisa periksa darah, datang ke rumah. Dan hasilnya darah kondisi baik semua, karena saya salah ternyata nggak minta untuk IgM, IgG atau apa yang standar seharusnya COVID. Jadi tanggal 26 saya inisiatif juga ke IGD, salah satu rumah sakit swasta lain, dan dilakukan foto torak, juga CT scan, tes darah lengkap, dan yang standar darahnya untuk mengacu lihat imunitas tubuh kita. Jadi dari situ, walaupun belum rapid dan belum dilakukan swab, karena pada tanggal itu belum tren untuk ada isu-isu rapid dan swab, dari hasil CT scan saya dilihat paru-paru ada satu lapisan putih gitu. Jadi menurut mereka itu adalah GGO dan itu adalah kecenderungan besar saya kena COVID-19. Oke, kemudian berarti Bapak selama menunggu hasil itu Bapak menjalankan isolasi mandiri dulu ya Pak? Iya, sejak tanggal 20 sampai tanggal 31 saya isolasi di satu kamar di rumah saya sendiri. Tapi memang tidak enak isolasi sendiri di rumah, anak istri nggak berani dekat. Sedangkan pada saat itu di media sedang parno, semua menganggap ini sebagai satu quote-unquote aib gitu di masyarakat. Jadi kondisi nggak enak di rumah, saya tanggal 1 memutuskan untuk ke Wisma Atlet, inisiatif juga. Dan saya go show ke sana, diterima cukup baik, mulai dari rapid dan
pencarian kamar semua mulus, semua tangani dengan baik. Kalau untuk perawatan yang Bapak jalani di Wisma Atlet itu berapa lama? Dan kemudian apakah ada perlakuan khusus yang diberikan kepada Bapak atau mungkin termasuk obat-obatan tertentu yang sering Bapak konsumsi selama menjalani perawatan, Pak? Jadi memang di Wisma Atlet waktu masuk saya di rapid dan hasilnya masih negatif. Jadi imun saya belum bereaksi terhadap apa yang saya alami. Jadi saya masuk ke lantai khusus yang rapid negatif. Nah, di lantai khusus ini kita memang nggak boleh bergabung karena ternyata ada lantai-lantai lain yang sudah positif. Jadi kita diisolasi di lantai itu, kalau mau bosan di kamar ya di selasar dan sekeliling. Saya dirawat dari tanggal 1 sampai tanggal 29 April. Saya selama 29 hari full di Wisma Atlet. Di Wisma penanganannya saya melihat sangat-sangat baik ya. Saya ngalami sendiri karena mungkin ya karena disiplin sebagian besar perawat saya lihat mostly mereka adalah TNI Polri. Jadi untuk disiplin, dan yang saya nggak nyangka dengan disiplin yang tinggi mereka cukup ramah sekali. Padahal mereka nggak punya pengalaman melayani pasien seperti perawat gitu. Tapi cukup ramah dan kooperatif sekali. Obat-obatan nggak banyak, kecuali kita ada keluhan, memang setiap 2 jam diminta untuk laporkan suhu badan. Itu tugas kita sebagai pasien. Ada WA group di setiap lantai, jadi kita bisa bercanda, bisa laporan di sana, dan kita disuruh sampaikan keluhan. Kalau ada keluhan-keluhan tertentu baru dikasih obat penangkal. Mostly mereka menyaran kita memang untuk lebih semangat. Jadi setiap saling ketemu antar pasien atau dengan perawat seperti semut hitam, ketemu semangat Pak, semangat Bu gitu. Berarti bisa disimpulkan bahwa semangat itu yang menjadi salah satu kunci kesembuhan ya Pak? Betul, betul. Jadi kita di sana memang ada seperti satu slogan sama-sama gitu, sepakat bahwa memang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi benar-benar semua kita harus saling bercanda. Nah repotnya bercanda, ngumpul nggak boleh, foto juga jauh-jauh gitu. Oke. Kemudian setelah dinyatakan sembuh dan keluar dari Wisma Atlet itu di tanggal 29 saya dapat ijazah surat sehat. Kita sebut di sana adalah ijazah kita, kelulusan kita. Dan pas keluar kita juga dilakukan swab lagi. Saya bisa keluar tanggal 29 setelah saya swab pertama tanggal 8. Jadi saya masuk tanggal 1 April, tanggal 8 April saya swab pertama, keluar di tanggal 16. 8 hari swab pertama, hasilnya positif. Kemudian tanggal 17 saya swab lagi, keluar di tanggal 28 saya keluar, swabnya negatif. Saya diizinkan pulang setelah besoknya swab lagi ketiga yang untuk swabnya. Nah swab ketiga keluarnya di tanggal 9 Mei. Tapi memang harus isolasi. Tanggal 29 pulang, saya isolasi 14 hari di rumah lagi. Tetap isolasi mandiri. Kemudian setelah dinyatakan sembuh nih Pak, apakah ada yang berubah dari kehidupan pribadi Bapak? Mungkin Bapak lebih menjaga kebersihan tubuh atau seperti apa? Iya, selama di Wisma memang orang bilang 21 hari, saya 29 hari di sana. Pagi, sore kita berjemur, bahkan ada area yang kita laki-laki bisa buka baju, jemur, dan jalan kaki, saling memberi semangat juga, ngobrol juga, saling sharing juga apa yang kita alami, jadi saling menguatkan satu dengan yang lain, dan itu membuat kita berubah. Satu yang berubah, memang menghadapi satu sakit yang baru ini kita harus sikapi dengan satu sikap yang baru gitu. Kemudian Bapak menjaga supaya tidak terinfeksi lagi bagaimana Pak? Karena ditemukan beberapa sejumlah kasus yang bahwa pasien yang sudah dinyatakan sembuh kemudian malah terinfeksi kembali. Mungkin ada tips gitu Pak yang bisa disampaikan untuk menjaga imunitas. Memang untuk sakit ini kan kita lawannya kita nggak tahu ya. Jadi
untuk jaga ini ya kita dibiasakan saat di Wisma memang banyak sekali perawat yang menganjurkan kita untuk melakukan ini, ya kita ikuti aja itu protokol yang mereka sudah sampaikan ke kita. Kalau mungkin menurut saya kalau yang sampai terjadi lagi ya mungkin sedikit bandel ya, mungkin karena harus protokolnya di rumah, mungkin ya ada jenuh atau apa, tapi sebenarnya melanggar dari protokol yang pemerintah sudah gariskan ya. Kemudian sekarang berarti Bapak sudah beraktivitas seperti biasa atau bagaimana Pak? Dan kemudian menjelang penerapan era normal baru, apakah ada mungkin yang harus diperhatikan gitu Pak? Mengingat kita pada era normal baru akan berinteraksi kepada sesama manusia, tapi kita tetap harus menjaga jarak fisik gitu Pak. Saya rasa untuk era normal baru ini, saya sendiri saat ini masih kerja dari rumah. Hanya bagian-bagian tertentu yang sudah aktif di lapangan. Tapi untuk ke depan saya rasa memang sesuatu yang baru ini harus dibiasakan. Karena kita tahu bagian medis juga sedang berusaha kan untuk cari bagaimana solusinya. Jadi sebagai kita masyarakat memang baiknya mengikuti saran dari pemerintah atau ahli yang sudah pemerintah pakai untuk membuat protokol ini. Gitu. Oke. Terakhir Pak, mungkin pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Indonesia, mengingat masih ada sejumlah kelompok yang tidak menaati aturan COVID-19, melanggar kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, dan juga sampai saat ini kurva COVID-19 ini belum turun di Indonesia gitu. Saya melihatnya kita di Wisma Atlet itu banyak sharing. Kita waktu yang awal, kami termasuk awal-awal yang masuk itu karena ketidaktahuan. Tapi kalau saya melihat yang belakang-belakangan ini masuk, mereka karena bandel gitu. Karena protokol sudah keluar, mereka masih nggak menghiraukan, masih menganggap biasa, sehingga terjadi gitu terhadap diri mereka. Dan ya untuk saya pribadi, saya juga menyarankan buat masyarakat, teman-teman semua, ikuti aja protokol yang sudah dibuat oleh pemerintah, karena sudah pasti itu sudah dibuat oleh ahli dan untuk kebaikan kita. Gitu. Terima kasih Pak Teddy atas waktunya. Semoga kisah dari Bapak bisa juga menyemangati teman-teman yang tengah berjuang melawan COVID-19 dan juga tentunya menimbulkan motivasi dan semangat juga bagi para pasien yang sudah dinyatakan positif negatif untuk mendonorkan darahnya sebagai salah satu pengobatan COVID-19. Iya, terima kasih. Terima kasih.